Oke, tampilan layar seperti TV mati, gelap ya. Coba kita naikkan screen playbacknya ya. Screen playback kita putar ke kanan sedikit dan kita lihat lagi layarnya. Ternyata dia blank, tidak muncul tulisan Polytron. Oke, kita lanjut. Halo, jumpa lagi dengan Deso Elektronik. Baik, kali ini ada servisan TV Polytron kristalin ya. Kerusakannya tidak mau hidup, hanya nyala lampunya saja dan bunyi berdenging. Oke, langsung kita cek di bagian mesinnya. Ya, ini dia. Pada awalnya menurut pemiliknya sebelum rusak TV ini muncul garis mendatar ya. Itu mengindikasikan masalah di bagian IC vertikal. Dan ternyata ya IC vertikalnya rusak ya. Ya. Namun setelah saya ganti IC vertikal, TV-nya nggak mau hidup. Dia sempat start, kemudian protect ya, seperti ini. Ya, langsung kita coba nyalakan. Probe merahnya langsung saya posisikan di tegangan bebas ya, di dioda sini. Ya. Sempat muncul 111, namun langsung turun ya. Seperti itu. Sempat nyembur playbacknya. Oke, B plusnya turun terus. Coba nyalakan lagi. Ya, sempat muncul 111 ya. Tapi langsung turun seperti itu, nggak bisa hidup. Sebelum mengganti IC vertikal sudah saya lakukan pengukuran ya, semua tegangannya normal di blok vertikal, tidak ada masalah. Saya temukan ya. Untuk VCC-nya yang di sini juga 15 volt di elko sini yang positif ada, kemudian yang negatif di elko sini juga ada. Kemudian untuk pin 1 dan 7 IC vertikal ini ada tegangan 1,8, itu artinya normal ya. Kemudian tegangan video, tegangan 180-nya di soket sini juga ada gitu. Tapi untuk melakukan pengukuran itu kita harus paksa on TV ini ya, karena dia terprotek terus. Semula saya mencurigai di bagian rangkaian umpan balik di IC TL431 sini sama optocoupler ya. Ini IC TL431 sudah sempat saya ganti, tapi ya tetap saja tidak ada hasilnya. Untuk melakukan pengukuran lebih lanjut kita harus paksa on ya, paksa on. Untuk di TV Polytron kita harus cabut TR ini, T506 ini ya. Kelihatan nggak? T506 ya. Yang letaknya kalau dari atas di sini. Yang ini T506 di sini. Ini bisa dicabut, bisa diputus kaki tengahnya saja untuk mendisable protectnya supaya hidup TV-nya, dan kita bisa melakukan pengukuran. Nah, bisa disedot tengahnya saja. Ini tadi kan nggak bisa hidup ya. Sekarang coba kita sedot kaki tengahnya sampai tidak terkoneksi dengan PCB untuk di transistor 506 ini. Nah, ini kalau sudah nggak connect pasti TV-nya bisa hidup. Kita nyalakan lagi. Hidup ya. Hidup 111 volt. Video di sini, di soket sini, untuk memastikan resistornya nggak putus. 177 ya. Untuk VCC IC vertikal langsung di dekat IC-nya saja sini. 15 ya. Negatifnya 15 juga.
Kemudian untuk tegangan 10 volt di sini ada, 8 volt di sini juga ada, semua tegangan normal. Sekarang kita lihat tampilan layar ya, karena TV sudah nyala. Oke, tampilan layar seperti TV mati, gelap ya. Coba kita naikkan screen playbacknya ya. Screen playback kita putar ke kanan sedikit, dan kita lihat lagi layarnya. Ternyata dia blank, tidak muncul tulisan Polytron. Oke, kita lanjut. Nah, blank bergaris buku seperti itu ada beberapa yang harus dicek biasanya. Pertama, kita harus pastikan elko di area vertikal ya, itu bagus, atau coba diganti saja dulu. Biasanya itu juga bisa menyebabkan blank garis buku. Ada elko kecil di sini ya, ini di dekatnya IC vertikal. Biasanya kalau ini diganti tetap blank garis buku. Kita cek tegangan AFC ya, menggunakan avometer analog, skala tegangan AC kali 10 volt seperti ini, AC 10 volt. AFC di TV Polytron itu mengambil dari horizontal out ya, dari sini horizontal out. Ini ada sebuah kapasitor. Nah, kita ukur di kapasitor ini dan jarumnya bergerak, itu artinya tegangannya keluar ya, kapasitornya bagus. Horizontal out, terus ada kapasitor di sini, jarumnya mentok ya. Kita skala kali 50 volt. Nah, ini kan terus ada kawat jumper terus ke sini, ini sampai berujung ke IC chroma. Bisa dicek semua. Tapi biasanya yang sering rusak itu di bagian kapasitor ini. Kalau kapasitor ini rusak, kakinya berkarat, itu nggak goyang kita ukur begini. Nah, ini berarti AFC aman. Nah, selanjutnya yang perlu kita cek tegangan RGB. Tegangan RGB di metrik RGB-nya itu ada nggak? Itu kalau nggak ada, biasanya juga blank garis buku. Kita cek semua ya untuk pin-pinnya di RGB. Tegangan di katoda biru 171, kemudian jeda 2 pin katoda merah 170, kemudian pin G2 400 volt karena kita putar tadi jadi naik. Kemudian katoda hijau ini tegangan masuk tapi kayak nggak kepake. Kalau tegangan video ini kepake, dia akan sedikit turun ya, bisa di 140, 135 volt atau 150 volt. Ini 171, ini artinya tegangan videonya nggak kepake, artinya gambarnya nggak nampil gitu, nggak ada OSD. Kemudian yang di sini ini ada pin RGB ya, sini R. Nah, sini ada tegangan, ini dari IC Micom ya. Ini G, kemudian ini B. Keluar semua tegangannya. Kemudian ini 8 volt. Tuh ada ya, normal semua. Selanjutnya ini di sini ada sebuah transistor ya, bisa dicabut transistor mute ini. Yang ada di sudut sini ya. Transistor ini dicabut. Biasanya kalau mute gambar, mute-nya aktif, gambarnya nggak nampil, OSD nggak nampil, ini dicabut biasanya nampil. Namun tadi sudah sempat saya cabut, ini bekasnya saya cabut, tetap nggak nampil. AFC normal, ABL normal. ABL di sini ada pin ABL di playback ya. Diurut ke sini, dia terhubung ke tegangan B+ ini 108. Nah, ABL-nya di sini terukur 27 karena nggak kerja ya ABL-nya, ngeblank. Tapi yang penting ada tegangannya. Selanjutnya yang patut kita curigai di sini program ya, error program. Error program di IC EEPROM atau IC memori, IC kaki 8 ini yang di dekatnya
IC Micom. Nah, ini kerusakan blank begini jika pin-pin tegangan tadi kita lakukan pengukuran sudah normal semua, semuanya hadir tegangannya. Tinggal ini tersangkanya. IC ini programnya rusak ya. Begitu. Solusinya harus ganti atau di flash dengan firmware-nya TV Polytron Crystalline. Oke. Ini masih blank garis buku, namun tegangan normal semua. B plusnya normal, nggak mengayun, nggak naik turun, tuh, stabil semua. Video juga hadir, tuh stabil, tapi nggak ada gambar. Selanjutnya akan coba kita flash IC memorinya ya, atau IC EEPROM-nya. Kita cabut dulu. Oke, saya cabut dulu. Untuk mencabut IC memori ini harus hati-hati karena banyak resistor SMD diantaranya ya, di sela-selanya ini banyak resistor SMD, jangan sampai tercabut ini. Oke, saya lepas dulu ya, tinggal kita cabut yang ini IC-nya ya, yang kaki 8 ini. Oke, akan coba kita flash dulu ini. Kalau bisa dihapus isinya, terus kita flash ulang dengan firmware yang baru 2416 ya, tipenya 2416. Ini IC memory yang untuk menyimpan program. Biasanya error di sini juga menimbulkan blank bergaris buku. Oke, kita langsung ke tampilan laptop ya. Saya gunakan alat program CH341A ya, alat program yang cukup murah, harganya tidak sampai 100 ribuan dan banyak dijual di toko-toko online. Di sini ada dua ya, yang sebelah sini SPI atau BIOS, yang sebelah sini EEPROM. Untuk ngeflash IC EEPROM TV tabung, kita pasang di bagian sini ya. Di sini ada tanda cowakan seperti ini, disesuaikan dengan IC-nya. Sini ada cowakan, berarti masangnya begini ya, seperti ini. Langsung kita kunci. Oke, karena banyak yang bertanya untuk link aplikasi programmer ya, nanti saya sertakan di deskripsi ya, sekaligus firmware TV Polytron Crystalline ya. Bagi siapa yang membutuhkan silahkan di download secara gratis. Saya hanya menyimpannya di Google Drive, jadi tidak akan ada iklan-iklan yang mengganggu, tidak akan susah di download, tinggal klik langsung download. Oke, kita download dulu. Ini dia linknya, nanti akan saya taruh deskripsi ya, tinggal klik saja. Nah, tampil seperti ini. Di sini saya sertakan untuk CH341 versi 11133 dengan firmware Polytron Crystalline 21 in, tipenya BC52UV222M ya. Untuk mendownload di sini yang panah ke bawah langsung diklik saja. Nah, di sini kita pilih tetap download ya. Ya, muncul jendela dari IDM, langsung kita klik start download. Download selesai, kita cek di folder download. Download compressed. Ini dia yang kita download tadi, langsung kita klik kanan, extract here. Nggak ada password ya, tidak saya password. Yang pertama kita install dulu driver CH341 nya ya. Di sini double klik. Ini drivernya, double klik di sini. Kita install dulu drivernya ini. Yes.
dan kita klik install ya. Sudah sukses ya kalau sudah begini, drivernya sudah terinstall. Kita klik OK dan ini kita keluar, kita kembali. Aplikasi CH341 nya ini tidak perlu diinstal tapi bisa langsung digunakan ya, dia sistemnya portable. Langsung double klik aja di sini ya. Setelah terbuka seperti ini, langsung kita pasang alat programnya ya, kita colokin di sini. Nah, sampai di sana, di sini ada programmer connected ya, warna hijau. Sebelum kita pasang, di situ warna merah tulisannya, the device is not detect ya. Ketika kita colok langsung berwarna hijau, ini artinya sudah terbaca, alat programnya sudah terbaca dengan baik dan pemasangan IC-nya benar ya. Kalau pemasangan IC terbalik, dia tidak akan terbaca di sini ya, tidak akan connected. Pertama kita detect dulu ya, detect chip. Di sini sudah detect 24C16 ya. Langsung kita coba baca. Yang ini ya, read data from chip. Nah, ini adalah isi program dari IC EEPROM yang error tadi ya. Ini kita hapus dulu. Setelah kebaca seperti ini kita hapus. Yang ini yang tanda silang ini. Langsung saja kita klik yang ini. Nah, setelah kita hapus, kita baca lagi. Yang ini ya. Kita ulangi. Nah, ini belum terhapus. Kalau di sini masih ada angka-angkanya belum terhapus ya. Kalau sudah terhapus dia FF semua. Langsung kita hapus lagi. Yang silang ini diklik. Di sini keterangannya komplit, coba kita baca lagi ya. Masih ada, belum terhapus. Nah, sampai ada peringatan EEPROM erase complete. Kita close dan kita read data from chip lagi. Nah, ini baru berhasil. Beberapa kali ya baru berhasil terhapus. Kalau sudah kosong dia FF semua seperti ini. Dan sekarang saatnya kita flash. Kita open file di sini. Kita flash dengan file yang kita download tadi, masuk ke folder download, kemudian compressed. Nah, yang ini ya, Polytron Crystalline 21 inch ini kita pilih, yang kita download tadi. Firmware ini sudah disetting ya, jadinya nanti ketika di flash dia layarnya langsung penuh. Langsung kita klik open. Kalau kita download di yang ada yang menyediakan download di Google itu, download firmware TV Polytron, itu biasanya kalau di flash kan layarnya tidak penuh, bawahnya kosong, atas bawahnya kurang dan lain sebagainya. Tapi untuk firmware ini yang saya gunakan ini sudah saya setting, jadi bisa langsung pas. Nah, setelah seperti ini ya, setelah kita pilih firmware-nya langsung kita tuliskan di sini ya, ini write chip. Di sini masih FF, berarti belum berhasil, kita ulangi. Belum berhasil. Kita ulangi lagi ya, open file lagi. Kita pilih lagi. Kemudian kita tuliskan lagi. Nah, ini sepertinya sudah ada isinya, sudah bukan FF ya. Coba kita verifikasi kalau sudah. Yang ini ya.
The data buffer and the EEPROM are the same. Ini artinya verifikasi selesai dan proses flashnya sudah selesai. Ini sudah ada kode-kodenya ya. Untuk memastikan kita baca lagi di sini. Kita read data from chip lagi. Nah, ini sudah ada isinya ya. Sudah ada isinya. Dan proses flash pun selesai. Kita bisa langsung close ini aplikasinya, close. Programmernya langsung dicabut aja. Dan saatnya kita pasang ke TV-nya lagi. Oke, langsung kita pasang ya. Ini masih tetap IC yang aslinya, ini tidak saya ganti, hanya di flash saja. Harus hati-hati nyolder di sini, banyak komponen SMD di sela-selanya IC ini, IC memori. Untuk yang kaki bagian sini ini satu jalur ya. Oke, sudah. Dan setelah di flash IC memorinya, kaki tengahnya T506 tadi kita solder kembali. Pin protectnya ya. Nah, jika flashnya berhasil, ini nanti akan langsung bisa nyala. Tapi jika gagal, maka akan tetap protect. Oke, langsung kita siapkan alat ukurnya. Apa TV langsung bisa nyala? Apakah masih protect lagi? Ya, ini saya posisikan di B+ ini. Langsung dicolok. B+ 111 dan tidak hilang. Ya, ini artinya TV-nya nyala dengan baik ya. Proses flashnya selesai dan berarti benar yang error di programnya yang menyebabkan garis buku tadi. Oke, sekarang kita lihat tampilannya dari depannya. Dan benar sudah muncul tulisan polytronnya ya. Sekarang tinggal kita tes, kita kasih input gambar. Jika programnya cocok, maka tidak akan ada kendala. Tapi jika firmware-nya ini tidak cocok ya, beda tipe, biasanya akan ada kendala, input videonya nggak masuk. Seperti itu. Oke, langsung kita coba. Kita matikan dulu. Kita pasang speakernya. Ini speaker. Terus yang ini sensor remote. Kabel gosing langsung saya pasang saja biar gambarnya tidak cacat. Nah, itu saja dulu. Langsung kasih input receiver ya. Ini kalau programnya nggak cocok, biasanya bermasalah di sini. Gambar masuk nggak ada suara, suara masuk nggak ada gambar, seperti itu. Jika beda tipe. Tapi jika firmware-nya cocok, maka tidak akan ada kendala lagi. Oke, udah selesai, kita nyalakan. Langsung bunyi ya. Kita lihat dari depan. Nah, itu benar kan? Langsung full layarnya. Langsung full. Nah, jadi firmware ini sudah disetting ya. Tidak perlu service mode lagi. Tampilan layarnya langsung penuh. Oke, jadi seperti itu saja untuk perbaikan TV Polytron kristalin yang tidak mau hidup, hanya nyala lampunya. Ketika kita paksa on, hanya muncul blank garis buku. Sampai jumpa di video berikutnya.